Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keteguhan hati kita, ketetapan iman kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hinayah sehingga kita bisa menghadiri kegiatan zikir khatam khajakan dan selawat nanti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita, meneguhkan iman kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Imam Ghazali berkata, Al-Khamis ini yang kelima. Kenapa hati itu berbeda dengan anggota tubuh yang lainnya? Annal afati ilai asra, bahwasanya kerusakan kepadanya itu lebih cepat. Jadi mempertahankan hati itu, menjaga hati itu perlu ekstra ketat, karena hati itu selalu berubah-ubah. Nah, ini yang ditakutkan para aulia Allah. Kalau hati itu berubah-ubah, ini yang kita takutkan. Bahwa ila inqilabil aqrab, maka dianya hati itu berubah lebih cepat, lebih dekat. Tadi dia beriman, bisa saja dia jadi munafik. Tadi dia munafik, bisa saja jadi musyrik. Jadi perubahan hati itulah yang membuat para aulia Allah itu menjadi takut. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu menjadi takut. Jadi yang ditakutkan para aulia Allah itu adalah berubahnya hati kita. Insya Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala merubah keyakinan yang ada di dalam hati kita, maka kita tidak percaya lagi dengan adanya Allah. Kita tidak mencintai lagi Allah dan tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang ditakutkan para aulia Allah. Hilangnya kecintaan, hilangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad qila innal qalba asra'ul inqilaban min qadarin fil ghaliyat fi ghalayat nihan. Sesungguhnya dikata bahwasanya hati itu lebih cepat berubah daripada periuk yang di dalamnya ada air mendidih. Periuk yang ada di air yang mendidih. Jadi kalau air itu dinyalakan api, maka airnya itu mendidih, mekar. Kalau api itu dihilangkan diam, maka air itu dengan segera dia akan berubah. Yang tadi panas menjadi dingin. Jadi begitu perubahan hati itu sangat cepat. Jadi dikhawatirkan, itu yang dikhawatirkan oleh para aulia Allah. Bila kita dalam kondisi sekarang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir khatam khawajagan. Ketika kita zikir khatam khawajagan, hati kita fokus dan berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah keluar dari majelis ini, apakah hati kita itu tetap
berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kencangnya berubah hati kita, apalagi sensasi-sensasi keduniaan itu menyerang terus. Dari luar kita diserang oleh sensasi keduniaan, masuk ke dalam hati kita. Belum lagi ego yang ada di dalam diri kita, yang menyerang hati kita. Tambah lagi ego, kemudian ditambah lagi bisikan setan. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan hati kita berubah. Nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluar dari majelis zikir, bisa saja rasa itu hilang. Dan ini bagi para aulia Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat ditakuti. Masuk ya qalbun illa min qalbihi, dan tidaklah dinamakan hati kecuali dia berubah-ubah akan. Wa ra'yu yadribul bil insani atwar, dan pandangan hati, apa yang dirasakan hati, apa yang dipikirkan hati, itu menyerang. Itu bahagian dari manusia yang atwar, yang sering berpindah-pindah. Jadi sangat kita ketakuti, yang kita ketakuti itu adalah perpindahan hati kita dari yakin kepada Allah menjadi kufur. Itu yang kita takut. Makanya kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, kita jangan terlalu meremehkan, menghinakan. Kalau kita terlalu meremehkan atau menghinakan, belum tahu dia. Hari ini kita rendahkan dia karena dia berbuat maksiat misalnya. Belum tahu kita bahwa besok pagi dia menyadari kesalahan dia, menyadari atas dosa yang dia perbuat, maka hatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan kepadanya penyesalan, lalu dia bertaubat. Ketika dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi orang baik. Maka kata Syekh Hisham Kabbani mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang tawadhu itu adalah orang yang tidak memandang kelemahan orang lain. Jadi ciri-ciri orang yang tawadhu itu adalah orang yang tidak memandang kesalahan orang lain. Lalu kita masih memandang kesalahan orang lain, maka kita ada rasa bahwa diri kita ini lebih baik dari dia. Dia berbuat maksiat misalnya, wah dia itu lebih jahat dari aku lebih baik dari dia. Maka kita sudah mengklaim diri kita lebih baik, lebih soleh daripada orang yang berbuat maksiat itu, maka runtuhlah sifat dari ketawadhuan kita. Maka Syekh Hisham Kabbani mengatakan, orang yang tawadhu itu mesti jangan tajassasun. Tajassasun itu artinya mencari kesalahan. Mencari kesalahan-kesalahan, selalu memperhatikan kesalahan orang lain, tidak pernah memperhatikan kesalahan kita. Dan beliau menggambarkan seperti kebun. Kebun itu diserang oleh hama. Diserang oleh hama. Orang yang selalu memperhatikan orang lain, dia memperhatikan, sibuk memperhatikan kebun orang lain. Oh, di situ hamanya, di situ sibuk dia. Padahal di kebunnya sendiri ada juga hama yang lihat. Maka salah satu ciri orang yang tawadhu itu tidak pernah tidak mencari kesalahan orang lain.